Tuhan kasih saya untuk merancang seperti ini. Kalau ada orang yang meniru saya, Mengcopy berarti dia mencuri anugerah Tuhan yang dari Tuhan kasih sama saya, betul. dia curi begitu. Padahal kan Tuhan kasihnya buat saya. Iya, dan masing-masing pasti beda-beda. Itu yang tadi maksud saya, Kak. Mungkin dalam arti kata yang tadi saya bilang aspal, asli dari palsu. Kita akuin aja pasti ada produk yang memang mengikuti. Betul. Shalom, welcome back di Approach There is Hope. Dan hari ini Mi, kita sudah ada di tempatnya nih, di istilahnya di kandangnya. Ini biasanya saudaranya wanita. Oh iya bener, nggak akan bisa pulang. Wanita kalau udah ngelihat ke sini pasti susah mau pulang. Wanita itu paling lama kalau nggak satu di mall, dua di butik, udah paling lama kayak. Jangan ditanya di mana Mi, apa yang ketiga juga ada di salon. Betul. Inilah dia, langsung aja untuk narasumber kita pada episode kali ini di There is Hope, yang seorang wanita yang luar biasa, yang penuh talenta. Wonder Woman luar biasa loh. Cerdas, anak Tuhan. Nah, pokoknya di situ semuanya. Cluenya adalah kita ada di Batik Tak. Di mana tuh? Inilah dia. Valentina Siagia. Shalom. Shalom, Kak. Ini Batik Tak ya, bukan Batik Tok ya. Bukan. Batik Tak itu batik Batak. Batik Batak, luar biasa. Dari Batik Batak. Iya. Dan ini, kita mau nanya dulu aktivitas dari Kak Valentina apa sih selama ini? Ya belakang-belakang inilah. Dari sejak 10 tahun yang lalu ya, saya berkecimpung di Batik Tak ini. Jadi ini adalah batik motif Batak yang saya desain sendiri dan saya produksi sendiri. Saya punya pengrajin sendiri. Dan motif-motif ini saya ambil dari motif dari ulos-ulos Batak dan juga motif-motif gorga yang ada di rumah-rumah rumah-rumah adat tradisi ya? Batak. Tradisi Batak. Rumah adat Batak, maaf. Makanya jangan pandang sebelah mata. Jangan. Ulos itu benar-benar bisa berkreasi dan kita percaya segala sesuatu pasti Tuhan itu bisa mendatangkan berkat yang luar betul biasa. sekali. Dan ini sekarang mulai ulos ini mulai go internasional. Yes, Apalagi dan saya bangga jadi orang Batak. Dan saya bangga sebagai yang setengah Batak. Nah, dan salah penting Kak Valentina salah satu orang yang pencetus bahwa batik Batak ini ya. Salah satu. Ya, saya yang pertama kali mempopulerkan batik Batak ini. Keren. Terus kalau udah go internasional, apakah sudah pernah menjelajahi kemana-mana gitu ke internasional yang mungkin kakak bisa promokan bahwa ini loh batik Batak yang memang bisa diadu gitu? Ya, saya pernah diundang untuk pameran di beberapa kedutaan yang ada di Indonesia. Dan produk saya juga sudah beberapa kali dibeli oleh orang asing dan dibawa ke negaranya, mereka foto-foto. Kalau nggak salah kakak terakhir ke California atau kemana, Kak? Amerika ya? Ke New York. Ke New York ya, yang kakak kemarin baru bawa, terus banyak banget tuh yang pakai tuh. Iya, betul. New York aja udah sampai batik Tak, keren. Pas kebetulan waktu itu tanggal 2 Oktober pas Hari Batik Nasional. Nah, kebetulan pas Hari Batik Nasional tuh saya pas di depan Gedung Putih. Di situ teman-teman saya pada pakai batik. Keren. Tapi Kak, kita mau nanya dulu nih. Awal mula usaha ini kan tapi nggak segampang kayaknya ngeliat sekarang. Betul. Gila, sekarang keren banget. Terus motif-motifnya sekarang memang buatan sendiri. Nah, awal mulanya tuh gimana? Dulu ceritanya kenapa terjun ke sini gitu? Tahun 2006 tuh saya pernah tinggal di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Waktu itu saya ikut suami saya bertugas di sana. Oh ya, Abang, shalom Abang. Yes, Abang, terima kasih. Jadi di Bangka itu ada hari-hari tertentu pegawai pemerintahan dan anak-anak sekolah tuh wajib memakai batik cual. Batik cual itu adalah batik motif Bangka. Oh, batik khasnya Bangka. Batik khas Bangka. Dan satu hari itu mereka harus pakai semua. Harus pakai semua. Dan itu sangat menginspirasi saya. Saya pikir, waduh, kalau misalnya Batak punya batik, keren ya. Keren sekali karena kita selama ini taunya kan hanya ulos. Betul. Dan pada saat itu fashion Batak juga tidak booming seperti sekarang. Sementara kalau ulos dulu kan masih tidak boleh dibuat baju dan juga kan bahannya itu kan tebal. Jadi saya pikir juga, aduh, motif-motif ulos Batak ini bagus-bagus sekali, tapi tidak dilihat banyak orang karena berupa ulos disimpan di lemari. Terus
rumah-rumah Batak itu juga keren-keren kan motifnya. Iya, Tapi iya, iya. kita hanya melihat kalau kita pulang kampung, Iya. ketaput belum Betul, kelihatan. Jadi betul. saya pikir kita memang perlu satu media untuk memperkenalkan motif-motif itu supaya dilihat oleh banyak orang. Nah, Iya. salah satunya ya itulah dengan ditulis di kain kain, dengan batik, dengan cara membatik gitu. gitu. Wah, iya. Karena biasanya kalau di ulos itu papers itu biasanya ada nama-namanya. Iya, Betul ya Kak ya. betul. Dan apalagi kalau misalnya dirancang itu bakal lebih dahsyat lagi Iya. dan beragam lagi. Betul. Kayak seperti contoh yang Iya. di belakang ini. Ini sebenarnya bisa dikatakan ulos yang biasa dipakai untuk pesta Iya, ya, ulos ya Kak ya. sadum. Tapi ya sadum, tapi cantik sekali dibikin seperti Saya ini. bikin menjadi stola. Iya. Bisa dipakai Cantik untuk sehari-hari. banget. Iya, dan ada beragam warna Betul. dan saya percaya ini pasti salah satu rancang yang Kakak rancang juga ya. Iya, betul. Dan ini semua motifnya juga. Iya, ini semua motifnya. Jadi memang sebenarnya motif itu sudah ada. Oh, oke. Cuman biasanya saya tambah variasi. Misalnya Divariasikan. yang paling ujung ini namanya motif ulos Marinjam Sisi. Marinjam Sisi. Oh, ada nama-namanya ya? Iya, ada ada nama-namanya. nama. Ada namanya Kalau pasti. ini bentuk kalau ini gorga aksara Batak karena di sini ada aksara Bataknya Aksaranya juga. ya. Oh, Ya. Gorga Aksara Batak. Iya, Udah kalau- nggak itu? Ya ini motif ulos ragi hidup. Ragi hidup. Ragi hidup. Ragi itu. Iya. Kalau ini motif gorga, ini Iya, ada gorga. rumah-rumah Batak yang atasnya Iya. itu motif sadum. Sadum. Nah, itu Sadum. inspirasinya Oh, dari kayak sini. bunga-bunga ya. Ini inspirasinya dari sini. Iya. Nah, dari ulos sadum. iya. Ini Dasanawalu. Kalau ini adalah motif karu. Oh, Motif motif karo. karo. Motif Oke. karo. Cantik semuanya ya. Iya. Dan kalau nggak salah bahannya juga bisa dibuat sutra ya Kak Ya, ya. ya ini sutra Oh, ini ATBM. sutra ya, ini sutra ATBM. Ada semuanya. katun, ini katun sutra. Dan sebenarnya kalau warna Batak asli itu merah hitam putih. Merah, hitam, putih, Cuma betul. saya kan saya harus mengikuti zaman dan Iya. juga supaya lebih bervariasi dan supaya anak muda suka. Iya. Jadi saya bikin berwarna-warni seperti Warna-warni. ini. Iya, jadi nggak terlalu klasik Iya, ya. Dan gitu. biasanya juga anak-anak muda sukanya Anak-anak muda kan senang yang berani begini-begini, warna yang- nih, yang terang-terang. Iya, Oh. gitu. Terus nih dengar-dengar Kak Valentina udah banyak banget sering Pelanggan. nggak sering menjadi juri. Oh, sering jadi Iya, juri. iya, iya. Sering jadi juri. Terus kira-kira perlombaan pertanian yang paling susah pada saat itu membedakan mana yang benar-benar produk Batak atau memang yang memang ya agak di palsu-palsuin mungkin kayak dipaksa. Ikut-ikutan doang ya. Paksa Nggak original pokoknya. Kan banyak banget tuh sekarang yang paksa digabung Batak, dipaksa gabung mana gitu. Waktu itu Kakak pertandingan sebagai juri mana yang paling susah untuk dinilai? Kalau saya lihat sih mereka tuh sebenarnya sudah benar semua. Biasanya saya jadi juri untuk peragaan pakaian ulos Batak. Pakaian ulos ya. Pakaian ulos Batak. Memang sekarang sudah ada yang mirip-mirip. Jadi dia tidak ditenun, Iya. tapi dari pabrik ya. Iya. Tapi itu kelihatan, langsung ya? kelihatan, beda. Kelihatannya. Dan Beda itu sekali. harganya juga murah ya. Iya, beda sekali kalau buatan pabrik dengan buatan tangan tuh langsung Pasti kelihatan. berbeda ya. Beda. Iya, iya. Kalau bisa dikatakan aspal nggak sih kalau yang namanya cetakan pabrik itu? Nggak juga ya? Ya, ya itulah dilema sekarang Iya, kan. iya. Tapi Cuman pasti kualitasnya aja berbeda kualitasnya pasti. beda karena orang ada yang bilang ya kan sama-sama cari uang Iya, katanya iya, iya. begitu. Kasihan juga Yang mereka. mau yang grade-nya yang bawah atau yang atas gitu aja ya. Tapi balik lagi tergantung kepuasan seseorang ya. Betul. Iya, betul. Orang mungkin ada yang puas tetap kalau gue carinya tenun karena Iya. itu satu kepuasan buat saya. Karena Apalagi aslinya kan memang tenun Iya, tangan. betul, Nah maksud itu saya. juga nanti dilema juga yang ini tenun tangan, toto ada yang dari Pabrik, mesin. ya. Jadi mereka merasa mereka tersingkirkan. Iya. Ini lebih Iya, iya, bagus. iya. Jadi ya sebaiknya sih bekerja sama ya. Jangan Bekerja sama jangan ya. jangan Betul, saling jangan ada salah menjatuh. satu yang dirugikan lah Jangan ya. sampai Saling ada- maju gitu iya, ya. sama-sama maju lah. Itu karena juga itu nggak bisa dihindari kemajuan zaman kan. Betul. Betul. Nggak bisa kita pungkiri, itu memang apalagi sekarang Pasti ada. komputerisasi sekarang kan Nah, lebih canggih ya. nah, itu Apa sih dia. yang nggak bisa dibuat, Betul. apa yang nggak bisa dicetak Betul. ya. Mungkin ada juga orang yang berpikir Betul, ya sangat menarik banget ya ngomongin soal batik-batak ini karena ya tentunya ini satu keoriginalitas suatu ada yang budaya. printing loh. Ada printing ada juga. juga udah ada yang printing. Oh, tuh makanya. Makanya tapi printing itu bisa dikategorikan ada yang mahal, murah atau memang standar. jadi kalau printing itu sebenarnya ya itulah beda dengan saya bilang, terus beda harganya juga beda. Iya. Terus kalau kita melihat juga terus langsung bagaimana ya namanya kalau kita ini kan batik tulis, ditulis
dengan hati gitu kan. Jadi pakai perasaan. Jadi hasilnya menurut saya lebih bagus. Kalau printing kan dimasukkan di mesin Sistem lalu ditinggal tidur udah jadi. Iya. Kalau ini memang bukan hanya itu aja ya, capeknya, detailnya, nggak boleh juga salah. Nggak boleh salah. Ya ada harga yang dibayar loh. Betul sekali. Iya, Selalu kan hidup ini kalau buat paper semuanya harus ada harga yang dibayar. Iya, betul. Dan yang pastinya harus memikul salib. Itu penting banget. Ya kan? Iya. Dari awal kita pengen tahu nih Kak Valentina, alasannya kenapa sih apa sih yang membuat batik tak ini bisa berjalan? Yang jelas ini pasti karunia Tuhan ya. Amin. Karena saya dari awal nggak pernah kepikiran akan jadi desainer batik Batak itu. Dulu nggak ada kepikiran? Nggak sama sekali. Istri Nggak ke situ. jenderal Ella. Dan latar Mana belakang ada kepikiran gue jadi perancang, nggak ada. Nggak ada ya? latar belakang saya kan juga saya sarjana dari sastra Prancis. Wow. Jadi nggak ada. Jadi agak jauh ya, membelot. Wih, merci. Saya dulu Merci pernah beaucoup. kuliah kerja di perusahaan Prancis 8 tahun. Terus saya juga Kakak kayak ada dulu Prancis ya Kak ya? dulu saya guru piano, pemain piano di gereja. Sampai saat ini ya. Iya, untuk dekor ya. Jadi jauh sekali. Cuma memang saya dari dulu senang desain. Senang kalau pakai baju tuh saya sering ini cocoknya seperti ini. Mix and match ya. Iya. Mix and match. Nah, Iya. Makanya tertarik. Tuhan kasih talenta itu sekarang di Kakak untuk bikin desain-desain Iya. batik Batak ini ya? Nggak kepikiran tiba-tiba Tuhan kasih itu. Wow, keren. Karena buat saya sih mempercantik seseorang itu juga adalah salah satu perbuatan dari melayani ya. Dan ini apa yang memang Yes, dilakukan betul. sama Ibu Valentina atau Kak Valentina, dia adalah satu wujud daripada melayani. Benar. Ya kan, bagaimana Iya. kita melayani yang memang benar-benar Tuhan kasih hikmat, Iya, dan saya mempercantik juga orang. Dan juga saya sebenarnya menghimbau kalau memang sekarang meniru tuh gampang sekali. betul. Tinggal Iya. kasih ke pengrajin ditiru. Iya. Cuman saya sebenarnya menghimbau ini motif-motif ini ada, saya merancang ini kan anugerah dari Betul, Tuhan, betul, given betul. gitu loh. Tuhan kasih saya untuk merancang seperti ini. Kalau ada orang yang mencuri, Meniru gitu ya? saya, Mengcopy berarti dia mencuri anugerah Tuhan yang dari Iya. Tuhan kasih sama Betul, saya, betul. dia curi begitu. Iya. Padahal kan Tuhan kasihnya buat saya. Iya, gitu. dan masing-masing pasti beda-beda. Itu Iya. yang tadi maksud saya, Kak. Mungkin dalam arti kata yang tadi saya bilang aspal, asli dari Iya, palsu. iya. Kita akuin aja pasti ada dong Pasti ada. produk yang memang mengikuti. Betul. Mungkin mereka terkesan kagum dengan produk kita karena memang produk kita mungkin tidak Bagus. bisa, bagus, tidak bisa dijangkau. Jadi mereka buat yang memang harganya mungkin agak Iya. di bawah itu. Kalau saya memang gitu, saya ambil hikmahnya aja. Kalau Amin. ditiru berarti bagus. Iya, Iya. iya, tidak masalah ya. Syukur-syukur izin ya. Iya, gitu. syukur-syukur izin. Kalau saya izin ya, Cuman gitu. saya sangat yakin biar bagaimana juga pasti ada bedanya. Nggak Iya. mungkin bisa. Betul, betul. Nah, kita mau nanya hambatan atau ada nggak sih rintangannya dalam memulai atau sedang berjalannya butik Karir ini? butik ini. Yang pada awalnya memulai itu memang sulit sekali. Untuk Memulai maju mundur. Pernah nggak ada give up? Aduh Tuhan, udah nggak ada, gue udah capek. Iya, karena di awal-awal itu mencari pengrajin yang mengerti apa isi hati kita, apa yang ada di kepala kita Itu susah ya? Susah. Oh, kendalanya di situ. Kendalanya di situ. Kan kita saya nggak pintar menggambar, tapi saya punya ide banyak. Nah, Inspirasinya ada banyak ya. tapi untuk Mengaplikasikannya. itu kan mesti ke orang dulu. Orang yang ahlinya lah ya. Setelah itu baru ke pengrajin. Iya, Nah, itu sulit sekali sampai berkali-kali. Berkali-kali. Ganti. Mungkin ganti nggak datang cocok. come and go gitu Nggak ya. cocok, bolak-balik nggak Terus cocok. akhirnya menemukan yang Akhirnya tepat. dapet yang tepat dan kebetulan seiman. Puji. Oh, haleluya. Jadi kendalanya saya pikir kalau memang misalnya bagaimana memulai, nah pada saat itu ada nggak satu harapan di hati kakak pada saat itu ngomong sama Tuhan, Tuhan nih gimana? Kalau yang dari Tuhan pasti kan semua lancar-lancar aja Iya. nih. Waktu itu gimana? Ada nggak mungkin secara spesialis berdoa atau make a wish sama Tuhan gitu? Pasti saya berdoa karena saya kan ini sesuatu yang baru buat saya ini cocok nggak, bener nggak? Saya merasa gini, kalau misalnya ini benar-benar dari Tuhan, pasti akan bisa Lancar berjalan semua. lancar semuanya. Jadi kakak tetap bergantung sama Tuhan, Iyalah. nanyakan lagi sama Iya, Tuhan. Nah, pastilah. PHpers, jadi kita boleh belajar dari pengalaman seorang desainer yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Awalnya memang terlihat macet, mungkin terkesan kayak berat gitu ya. Iya. Walaupun mungkin apa ini dari Tuhan. Nah, tapi kita boleh belajar, jangan
patah semangat, Betul. jangan mundur, Betul. terus ada komunikasi sama Tuhan Iya. dan peka pasti ya Kak ya. Harus Iya. bagaimana nih? Kita harus gimana nih gitu pasti ya Kak ya. Iya, biasanya saya juga sering berdoa untuk minta ide, kasih ide lagi dong Tuhan, kasih Ah, lagi. itu keren tuh. Karena Tuhan kita kan Tuhan yang paling kreatif kan. Iya, betul. Makanya kita minta sama dia. Wah, keren. Makanya saya bilang ide itu kan datangnya dari Tuhan, Yes, dari atas Yes. itu. Jadi nggak boleh give up ya Kak ya, nggak boleh menyerah ya. Nggak boleh. Maju nggak boleh. terus. Maju Nah, tuh terus. PHPers, Apapun maju itu. terus. Mungkin Terutama, kelihatannya awalnya keras ya. Memang kelihatannya mungkin orang ini udah keren, udah wah hebat begitu Iya. ya. Mereka nggak tahu kan, kita nggak cerita Iya. gimana di awalnya. Dan Iya. saya rasa semua pengusaha begitu. Begitu ya, kita awal. ngelihatnya pas enaknya aja. Iya, mungkin bisa dikatakan orang yang sukses ya. Iya, orang yang sukses. Nah, Mungkin ngelihatnya, udah sukses, udah enak, tapi nggak tahu perjuangannya. perjuangannya pasti semuanya juga mengalami pasang surut. Nggak ada orang yang tiba-tiba. Yes. Maju. Nah, waktu Nggak masa mungkin. pandemi Kak, Nah, itu bagaimana menghadapinya? waduh, itu sangat berat ya. Apalagi biasanya kan orang Batak banyak pesta, jadi Iya. tidak ada pesta. Iya, itu dia. Nah, terus Jadi bagaimana? Tidak ada yang Untuk pesan. mensiasatinya bagaimana? Untuk mensiasatinya waktu itu tukang jahit saya, penjahit, jadi gini, Ibu nggak ada order lagi ya Bu, ya katanya gitu. Waduh, bagaimana ya nggak ada tamu, nggak ada yang beli baju, saya bilang gitu kan, saya juga menjahitkan juga baju. Akhirnya saya kepikir ini bahan-bahan saya daripada lapuk, karena waktu itu kan benar-benar kita nggak tahu pandemi ini mau Sampai kapan, iya. kapan berakhir. Akhirnya bahan-bahan batik tak yang ada itu saya buatkan masker. Waktu itu kan sempat masker itu sulit. Iya, Terus iya, sampai Pak Jokowi juga menganjurkan supaya pakai Masker. masker kain. Iya, betul. Masker kain waktu Iya, itu iya. kan saking masker yang sekali buang itu Iya. Tidak, iya. sulit dulu. Iya. Nah disitulah lumayan sekali, Oh. lumayan sekali sampai. jadi kendalikan ke masker. Iya, Hikmat sampai- Tuhan keren Dikasih ide, banget ya. lebih dikasih ide itu ya, Iya, Tuhan ya. iya lebih dari 1.000. Wow, masa gitu. pandemi? Masa pandemi. Terjual. Wow, itu satu masker berapa Kak? Kalau boleh tahu. 60.000. 60.000. Sekitar Wow, 60.000. waktu 1.000 itu. Dengan coraknya nih, wah, Masa kita sempat dapat ya gitu ya. Iya. Yang pasti itulah di mana ada iman, Iya. ya kan, ada kepercayaan, ada ketergantungan Jadi sama Tuhan. waktu pasti itu juga dibukain saya nggak jalan. terlalu harus untung banyak, enggak. Yang penting ini berjalan. Penjahit juga dapat, ada. ya. Terus otomatis ya banyak sih sebenarnya kalau kita dengan menjual masker itu yang tukang gojek juga Ikutan jadi ikut dapat, penjahit ikut Mengirim, ya, dapat, penjahit. iya kan juga Iya. barang-barang saya juga jadi nggak lapuk Iya. kan, jadi Betul, kepake semua. Iya, Oh, terus yang masalah satu. harga Kak. Waktu itu kan saya pakai tuh yang rancangan dari Kakak yang kuning itu. Iya. Terus dibilang gini, ih batik tak ya, aduh Kak Valentin. Tahu. Pasti mehong tuh katanya. Nah, boleh tahu nggak sih Kak kalau Range harga harga lah. kisaran berapa sih Kak? Memang kalau untuk katun biasanya kisarannya dari 650 sampai 800.000. Jadi sebenarnya Itu belum masih bahan masih saja. bahan. Masih Jadi bahan. sebenarnya saya memang harga itu ya bukan saya ngambil untung banyak karena memang kualitasnya memang bagus gitu. Nggak Memang main-main nih, bukan bisa jadi, kaleng-kaleng ya, bukan pasar kaleng-kaleng. saya memang menengah ke atas. Memang saya ambil Iya, pasar iya. saya menengah ke atas. Oke. Banyak sekarang orang membuat batik Batak yang menengah ke bawah itu memang saya tidak mau ambil pasar itu biar itu bagian mereka. Berbagi, iya, berbagi iya. saya Terus kalau bagiannya. tadi Kakak bilang 600 kisaran sekitar sampai 650 sampai 850 untuk katun. katun. Nah, Katun, kalau katun. selain katun Oh, itu ada sutra ATBM itu bisa sampai 2 juta. 2 juta sampai Kalau Sarimbi itu 4 juta. 4 juta ya. Oh, jadi 2 juta kisaran sampai dengan 4 4 juta. juta. Oke. Dan pasti ada harga, ada kualitas yang iya. Pasti, betul. pasti itu. Harus Seperti saya pakai ini kan luar biasa loh ya. Ini Aduh. pakaian jenderal Izin Bang, pinjem Bang. biar nular ya. Nular. Amin, amin. Amin. Nah, ini keluaran terbaru ya Kak ya? Jaket. Jadi kalau ini sebenarnya ini bukan batik, ini bahan yang sudah ada. Oke. Kemudian saya terinspirasi untuk membuat jaket. Oh, tetap aja nih Dan kreasi ini, dari batik ini tak yang nih ya. saya kagum adalah kalungnya nih pemirsa. Itu Papers ulos. nih. Nah, ini Ulos ulos ragi luar biasa. otang. Ini nih enggak ini ulos nih, Nggak bukan kepikiran bikinnya. ini bukan pantul-pantulan biasa, bukan bola-bola hiasan yang Iya. dijual-jual muka Betul, TC betul. ya. Iya. Tapi ini memang ulos. Dan ini wow, keren banget. Kalau kayak begini kisaran berapa ini, Kak? Itu sekitar 300 sampai 350 ribu.
300 sampai 300. Langsung ada Instagramnya ya pesannya. Nah, Iya. kalau misalnya ada yang mau pesen Kak nanti boleh di-share di sini, nanti Langsung aja Ya, nih di alamat bisa di bawah langsung ini. lihat Instagram saya Batik Tak by Valentina Siagian. yang Ya. ada di bawah nanti Instagram saya kita Batik bagikan. Tak by Valentina Siagian, atau di situ nanti ada juga nomor WA saya, bisa langsung. Bisa juga ke Toba Dream Gallery di Jalan Dr. Saharjo di Manggarai, Jakarta Selatan. Terus abang berarti support dong ya sekarang? Iya, support lah. Oh, dengan syarat-syaratnya memakai ya kan? Biar Iya. promosi juga abang Iya, berarti kan? iya. Oh. Jadi saya dengan suami cara mempromosikannya itu dengan kita pakai sendiri. Oke. Kita pakai sendiri, jadi kita pakai ke gereja, kita Pasti pakai ke nanya pesta, dong, nanti oh, orang akan bagus. bertanya. Iya, iya. Nah, Tadi kan pencapaian apa? Ah, itu dia. Pencapaian. Betul kan Batik Tak ini udah ke luar negeri, udah ke mana, ke duta-duta besar Iya. di mana-mana pun. Iya. Pencapaian kalau di Indonesia sendiri Pencapaian sudah, Batik Tak ini sudah di mana? Sampai di mana? Yang sudah pakai itu Bapak Luhut Panjaitan beserta Ibu Devi juga itu sangat mendukung, luar Oh, biasa itu itulah. sangat mendukung. Ya, juga Pak Tito Karnavian loh, Oh, walaupun Pak dia Tito. orang Palembang tapi dia mau pakai batik Batak. Oh, wow. Juga Keren. ketua KPK Bapak Firly juga Firly Bahuri pakai. ya. Terus anggota DPR Putra Nababan itu juga sangat setia, dia Nice. sangat mendukung Batik Tak. Bang Putra. Ya. Masih banyak lagi. Iya. Dan saya cita-cita saya memang begitu. Saya ingin supaya batik Batak ini sejajar dengan pendahulunya. Pendahulunya itu kan batik Jawa. Iya, Dan iya, saya iya. ingin supaya batik Jawa itu kan dipakai oleh semua suku yang ada di Semua, Indonesia. iya, betul. Nah, cita-cita saya juga begitu. Saya ingin batik Batak ini juga disukai oleh semua Amin. suku yang ada di Indonesia. Oke. Amin, amin. Harapannya untuk Batik Tak dong Kak, boleh dibagikan? Yang jelas saya pengen sekali ngelihat Bapak Jokowi pakai batik Tak. Itu mimpi Amin. saya yang belum terkabul Amin, amin, sampai amin. saat ini. Oke, oke, Iya, oke. Dicatat ya Bapak Jokowi. Iya, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Iya. Dan saya juga bukan hanya Bapak Jokowi sebenarnya, saya juga ingin mungkin tokoh-tokoh di pemerintahan memakai karena mereka itu kan public figure. Kalau Betul. mereka pakai, harapan saya jadi masyarakat yang lain juga akan Mengenal batik Batak mengenal ini. batik Batak lewat mereka. Wow, Iya. keren. Dan yang saya tahu juga bukan hanya public figure di pemerintahan, hamba-hamba Tuhan juga banyak banget, banyak banget. Iya. Dan satu hal yang kita punya yaitu stola yang bisa diukir. Oh iya, itu dari Batik Tak. Iya, itu udah kemana-mana. Khusus di kemana-mana tuh ya. Dibuatin sama Valentina. Terima kasih Kak. Dan itu Iya. kami pakai. Kalau Iya. kami pakai semua orang langsung bilang itu dari. Waduh, Iya. itu bukan bagus main-main, banget. itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan itu sudah benar-benar didesain Nah, iya. namanya, terus bisa Iya. dibordir. Dan Kayaknya kalau stola yang bordir itu udah bagiannya untuk di gereja-gereja Di gereja-gereja, ya. Bapak-bapak Iya, pendeta. hamba-hamba Tuhan banyak banget. Jadi kalau Iya. bagi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, ada Yes. pendeta yang memang Boleh. mau cari stola dengan versinya yang luar biasa dari Kak Betul. Valentina, boleh nanti dipesan. Nah, Iya. Kak, kan kakak juga ngajar juga. Nah, hari ini kasih harapan dong buat yang mereka nih para PHPers yang baru mau mulai sesuatu tapi Karir. masih ragu-ragu. ya kan? Terseok-seok mungkin atau mungkin jatuh. Dari seorang Kak Valentina Iya. Siagian, silakan. Yang saya tahu pasti itu sangat berat tuh untuk memulai. Jadi langkah awal itu yang sangat berat. Itu memang kita harus benar-benar kita berdoa sama Tuhan ya. Kita minta supaya Tuhan kasih keberanian kita untuk melangkah. Karena setelah kita melangkah, ada langkah pertama, baru ada langkah selanjutnya. Dan kalau kita sudah melangkah, baru kita banyak sekali yang kita tahu kendala. Oh, ini ternyata misalnya saya membuat batik Tak. Oh, ternyata ini kenapa warnanya buram seperti ini. Oh, berarti kombinasi warnanya kurang baik. Nah, terus kita perbaiki. Nah, itu sudah dapat masukan satu lagi. Nanti ini kok bahannya kok kusut. Oh, rupanya harus diganti. Ini bahannya terlalu tipis. Nah, itu kita dapat Oke. lagi. Jadi akhirnya makin lama makin berkembang. Jadi produksi itu akan semakin baik. Gitu. Jadi Mantap. harus ada koreksi, harus Iya, ada koreksi berkali-kali. terus sampai Terus. kualitas itu lebih baik dan juga Belajar yang terus. pasti kita bagaimana memuaskan pelanggan. Iya, dan Gitu. kita juga memang harus bervariasi terus ya, kalau enggak bosan kan. Oh, itu terus katanya gitu kan. Oke. Dan kita Wow. juga harus punya ciri khas sebenarnya. Iya, iya. Dan harus banyak belajar nggak Kak dengan yang lain-lain mungkin? Ya pasti. Sebagai Pasti pandangan. kita harus
makanya saya sering datang ke pameran, kalau ada fashion show itu saya untuk menambah wawasan. Jadi kita inspirasi itu bukan hanya dari batik, kita mungkin dari kita ngelihat tenunan atau Dari kita semua, ngelihat ya. fashion show itu bisa aja inspirasi itu datang dari situ. Begitu. Wah, keren. Kerendahan hati. Kerendahan hati dan juga terus berdoa minta tuntunan Tuhan Betul. ya. Terima kasih buat Kak Valentina dan juga terima kasih buat Pepers yang hari ini sudah Yes. menyaksikan episode hari ini yang sungguh luar biasa ya kan. Kesempatan kita bisa mendapatkan ilmu dari Kak Valentina juga mendapatkan harapan-harapan yang luar biasa. Karena ingat sekali lagi ya, masih ada Tuhan Masih Betul. ada jawaban dan masih ada harapan. Subscribe, like, comment, and share dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita. Di TH_bukan_official. Dan juga yang punya kesaksian luar biasa langsung komen karena siapa tahu nanti kalian bisa kami undang ke sini ya. Dan kita pasti pilih yang terbaik. Betul. Terima kasih PHP. Terima kasih, PHP. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Shalom. Shalom.